Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan review jurnal dari tugas mata kuliah Teknik Simulasi dengan berjudul System Dynamic Reliability Evaluation of Multiple Failure Mode of Earth Dam Subject to Strong Earthquake Excitation. Dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Gunawan dengan NPM 053. Saya Samsulistio dengan NPM 036. Saya Putri Rahmawati dengan NPM 050. Baik, di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang laporan review jurnal ini yang berjudul sebagai berikut. Untuk penulisnya di sini Min Xiong Wen Wen Wang dan Yu Huang dan diterbitkannya di tahun 2023. Untuk abstrak di sini, abstrak jurnal menguraikan bahwa bendungan tanah adalah sistem kompleks dengan berbagai modus kegagalan dinamis yang dipengaruhi oleh eksitasi gerakan tanah gempa dengan berbagai korelasi antar modus kegagalan. Penelitian ini menyoroti keterbatasan analisis deterministik tradisional dalam menangani mekanisme kegagalan bendungan tanah akibat eksitasi gempa yang seringkali menghasilkan modus kegagalan lokal yang tak terduga atau era kegagalan yang lemah. Oleh karena itu, jurnal ini menggunakan metode dinamik, stokastik, nonlinear, dan teori lintasan pertama dikombinasikan dengan analisis waktu sampai riwayat dinamik nonlinear domain waktu untuk mempelajari modus kegagalan utama dan mekanisme kegagalan bendungan batu tanah di bawah aksi dinamis seismik. Untuk pendahuluan di sini dalam bagian pendahuluan, penulis mendiskusikan pentingnya tanggul dan bendungan dalam mencegah bencana alam, terutama gempa bumi. Meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan keamanan struktur ini, masih ada kerentanan yang signifikan terhadap kegiatan seismik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan dinamis seismik dari karya rekayasa tunggal dan menentukan bagaimana memperkuat struktur yang ada yang tidak memenuhi persyaratan perkuatan seismik. Untuk metodologi di sini yang pertama ada jurnal ini menggunakan pendekatan analisis dinamik stokastik nonlinear dan teori lintasan pertama. Selanjutnya ada fokus utama yang adalah pada efek kopling dinamis nonlinear antara perilaku mekanis, bendungan tanah, dan keacakan eksitasi gempa. Yang ketiga di sini ada analisis dilakukan berdasarkan hasil sebelumnya tentang keandalan sistem statis dalam rekayasa geoteknik dan lainnya. Untuk hasil eksperimental di sini ada penelitian ini mengidentifikasi keandalan dinamis seismik dari berbagai modus kegagalan lereng bendungan tanah. Yang kedua di sini ada hasil menunjukkan bahwa keandalan dinamis seismik dari bendungan tanah di bawah eksitasi gerakan tanah gempa jauh lebih rendah daripada yang di bawah berbagai modus kegagalan tunggal. Untuk diskusi di sini ada penelitian mengidentifikasi keandalan dinamis seismik dari berbagai modus kegagalan lereng bendungan tanah. Selanjutnya ada hasil menunjukkan bahwa keandalan dinamis seismik dari bendungan tanah di bawah eksitasi gerakan tanah gempa jauh lebih rendah daripada yang di bawah berbagai modus kegagalan tunggal. Jadi untuk kesimpulan ini, yang pertama ada penelitian memberikan pemahaman baru tentang keandalan dinamis seismik bendungan tanah dengan mengusulkan metode untuk mengatasi kompleksitas perhitungan. Yang kedua, metode yang diusulkan menggabungkan model eksitasi seismik stokastik dengan spektrum respons seismik, menawarkan alat yang efektif untuk evaluasi keandalan seismik dinamis bendungan tanah. Yang terakhir di sini ada temuan ini penting untuk strategi penguatan atau peninggian bendungan tanah dalam menghadapi bencana gempa bumi di masa depan. Untuk selanjutnya di sini untuk perhitungan sederhana akan dijelaskan oleh Putri Rahmawati.
Untuk perhitungan sederhana, dari hipotesisnya, kita asumsikan kekuatan bendungan ditentukan dan kita memiliki estimasi beban gempa yang mungkin dihadapi. Kita akan menggunakan distribusi normal untuk menggambarkan beban gempa. Parameternya kita menggunakan 3, yaitu kekuatan bendungan, misalnya 500 N, rata-rata beban gempa, standar deviasi beban gempanya. Lalu perhitungan probabilitas kegagalan. Probabilitas kegagalan terjadi ketika beban gempa melebihi kekuatan bendungan. Kita dapat menggunakan distribusi normal untuk menghitung ini. Yang pertama yaitu hitung nilai Z. Nilai Z adalah skor standar yang menggambarkan posisi kekuatan bendungan relatif terhadap distribusi beban gempa. Lalu yang kedua yaitu cari probabilitas kegagalannya. Probabilitas kegagalan adalah probabilitas bahwa beban gempa akan melebihi kekuatan bendungan. Ini dihitung sebagai area di bawah kurva distribusi normal di kanan nilai Z, di mana adalah fungsi distribusi kumulatif untuk distribusi normal standar. Mari kita lakukan perhitungan manualnya. Pertama, hitung nilai Z-nya. Di sini yang kita hitung itu kekuatan bendungannya dikurang dengan rata-rata gempa, lalu dikali dengan standar deviasi beban gempanya. Yang kedua itu cari probabilitas kegagalan. Untuk nilai Z-nya yaitu 1,67, dari tabel distribusi normal standar atau kalkulator kita mungkin menentukan bahwa PZ sekitar 0,9525. Jadi probabilitas kegagalannya adalah 0,0475. Ini berarti ada sekitar 4,75% peluang bahwa beban gempa yang dihadapi bendungan akan cukup besar untuk menyebabkan kegagalan berdasarkan parameter yang kita tentukan. Baik, untuk selanjutnya untuk codingannya akan dijelaskan oleh Ihsan Sulistyo. Terima kasih kepada Igun. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari kelompok kami. Kelompok kami menggunakan 2 library saja. Yang pertama ada NumPy, dan yang kedua ada matplotlib.pyplot. Lalu di generate RTQ force itu kita menggunakan 4 parameter. Yang pertama ada duration, yang kedua ada magnitude, yang ketiga ada frekuensi, dan yang terakhir ada time step. Lalu di simulasi dam response kita menggunakan 5 parameter. Yang pertama ada node, stiffness, damping, mass, dan earthquake force. Lalu pertama-tama kita membuat metrik massa redaman dan kekakuan. Lalu ke bawahnya ada inisialisasi kondisi awal. Lalu yang ketiganya melakukan time step simulasi. Setelah itu menghitung akselerasi, kecepatan, dan perpindahan. Lalu di sini ada parameter simulasi. Nodes itu jumlah node pada bendungan, stiffness adalah kekakuan per node, damping adalah koefisien redaman, massa per node, durasi gempa, lalu kekuatan gempa, skala Richter, dan yang terakhir frekuensi gempa. Setelah itu membuat gaya gempa bumi. Setelah membuat gaya gempa bumi, lanjut ke simulasi respon bendungan. Dan yang terakhir ada plot hasil node terakhir. Dan ini hasilnya.
Pada sumbu X terdapat variabel perpindahan M, dan pada sumbu Y terdapat waktu dengan detik dari 0 sampai 10 detik. Dalam grafik, perpindahan M terlihat berkurang seiring waktu bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa bendungan dapat mengurangi dampak gempa dengan baik setelah beberapa detik. Namun untuk mendapatkan hasil yang akurat, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang dihasilkan oleh simulasi. Jadi ini hanya codingan sederhananya diambil dari beberapa detail yang ada dalam jurnalnya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau salah apapun, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bunda deh yang